Halo semuanya, selamat datang kembali di pembedahan materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang jujur aja sering banget disalahpahami, yaitu dunia tak kasat mata. Kalian pasti sering kan dengar kata jin, iblis, sama setan dipakai gantian gitu aja pas lagi ngobrol, kayak seolah-olah ketiganya itu makhluk yang sama persis. Padahal nih ya, kalau kita bedah teks-teks sumber aslinya, ketiganya itu punya klasifikasi yang beda banget loh. Ibaratnya beda spesies, beda jabatan. Seru kan? Makanya siapkan fokus kalian, karena kita bakal langsung bongkar struktur dari entitas-entitas ini. Oke, kita langsung masuk aja ke agendanya. Hari ini kita bakal ngebahas satu, memahami tiga entitas berbeda. Dua, jin, bangsa yang berawal dari api. Tiga, iblis, sosok jin yang sombong. Empat, setan, sifat pengajak keburukan. Lima, mengapa manusia bisa menjadi setan. Dan terakhir yang keenam, kesimpulannya, siapa musuh sebenarnya? Kita mulai dari bagian pertama ya. Satu, memahami tiga entitas berbeda. Jadi gini, mari kita lurusin dulu satu kesalahpahaman yang udah terlanjur melekat banget di masyarakat. Sekarang, yang benar-benar menarik dari perbandingan yang kalian lihat ini adalah bagaimana kita lagi bikin peta mental buat keseluruhan panduan kita hari ini. Kita itu bukan lagi ngomongin tiga makhluk gaib yang posisinya setara. Sama sekali bukan. Kita lagi ngelihat sebuah spesies biologis yaitu jin, terus satu individu spesifik bernama iblis, dan yang terakhir, sebuah deskripsi sifat atau perilaku yaitu setan. Coba deh simpan kerangka berpikir ini baik-baik di kepala, karena ini literally kunci buat paham sisa materi kita nanti. Lanjut ke bagian 2, jin, bangsa berawal dari api. Di sini, kita bakal fokus 100% ke asal-usul biologis dan spiritual dari spesies yang kita panggil jin ini. Nah, menurut sumber teks utama kita, jin itu adalah sebuah bangsa atau entitas ciptaan yang sama sekali beda dari kita manusia. Klaim biologisnya itu super jelas, mereka diciptakan dari nyala api yang sangat panas. Dan ini nih bagian yang paling penting. Sama persis kayak kita manusia, jin itu juga dianugerahi kehendak bebas, alias free will. Jadi mereka punya otonomi penuh buat milih jalan hidup mereka sendiri. Biar nggak cuma klaim kosong, mari kita lihat langsung bukti tekstualnya. Ini ritme belajar kita ya, ada klaim, pasti ada bukti. Di sini tertulis, dan kami telah menciptakan jin sebelum dari api yang sangat panas. Ayat ini dengan sangat tegas ngasih tahu asal-usul material mereka. Ini yang ngebedain mereka dari manusia yang dari tanah liat atau malaikat yang dari cahaya. Jadi, elemen api ini adalah karakteristik biologis fundamental dari bangsa jin. Dan karena mereka punya free will, ini otomatis berarti bangsa jin itu secara bawaan nggak selalu jahat. Nggak gitu konsepnya. Ini fakta yang menurut saya luar biasa menarik. Di dalam spesies jin ini, ada loh yang jadi muslim yang taat dan soleh, sementara yang lain ya milih menyimpang. Teks sumber kita bahkan ngasih detail yang mind-blowing banget tentang jin muslim yang bekerja di bawah Nabi Sulaiman. Bayangin aja, para jin ini secara aktif ngebangun gedung-gedung tinggi, bikin patung, sampai piring-piring raksasa. Keren banget kan? Mereka itu beneran pekerja dan tentara yang punya keahlian. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan cerdas gimana sumber teks kita ngebuktiin adanya keragaman moral di dalam spesies jin itu sendiri. Kutipan ini yang diucapin langsung dari sudut pandang jin secara eksplisit ngakuin kalau populasi mereka itu terbagi-bagi. Ada kelompok yang salih, ada juga yang belok jalannya. Jadi ingat ya, jin itu sekedar nama dari sebuah spesies yang besar. Masuk ke bagian 3, iblis, sosok jin yang sombong. Sekarang, ayo kita persempit fokus kita ke satu individu aja. Dari spesies jin yang super luas tadi, kita beralih ke satu sosok individu yang reputasinya sangat terkenal. Iblis. Kita harus banget ngejernihin kebingungan di sini, teman-teman. Iblis itu bukan malaikat yang jatuh atau fallen angel. Bukan. Iblis itu adalah seorang oknum atau individu tunggal yang asalnya ya dari bangsa jin yang baru aja kita bahas. Dulu, di suatu masa, iblis ini adalah jin yang posisinya paling dekat sama Tuhan. Tapi ya gitu, posisinya berubah drastis karena dia ngebangkang. Coba kita lihat bukti objektifnya. Teks di sini ngomong dengan sangat gamblang. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Nah, ayat ini secara langsung mengkategorikan iblis secara biologis. Fakta ini sering banget kelewat, padahal ini krusial banget buat ngelengkapi taksonomi kita. Jadi jelas ya, iblis itu nama pribadinya, sementara jin itu nama bangsanya. Terus, apa sih yang sebenarnya bikin iblis ini jatuh? Kenapa dia ngebangkang? Sumber kita dengan jelas nyorotin satu sifat yang menghancurkan segalanya, yaitu kesombongan murni.
Iblis ini ngerasa dia punya superioritas genetik. Karena dia diciptakan dari api yang nyala-nyala, dia merendahkan Adam yang cuma diciptain dari tanah. Kesombongan dan ego yang tinggi inilah yang bikin dia secara terang-terangan nolak perintah untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Coba deh dengerin baik-baik argumentasi yang diajukan iblis di kutipan ini. Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Wah, ini adalah deklarasi arogansi yang benar-benar murni. Kesombongan tingkat tinggi. Kutipan ini jadi peringatan keras buat kita tentang gimana ngerasa bangga sama asal-usul fisik itu bisa membutakan ketaatan yang seharusnya. Akibat pembangkangannya itu, iblis pun resmi jadi nenek moyangnya kejahatan. Tapi ada satu detail biologi individu yang unik banget nih. Iblis ini minta dan dikasih penangguhan usia sampai hari kiamat. Artinya, oknum yang satu ini nggak bakal mati sampai kiamat tiba. Tapi ingat ya, karena iblis ini aslinya adalah jin, dia itu juga punya keturunan. Dan keturunannya ini nggak dapat jaminan keabadian itu. Anak cucunya tetap bertambah tua dan mati sama persis kayak makhluk biologis pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4. Setan, sifat pengajak keburukan. Ayo kita lihat gimana semua info tadi ngebangun fondasi kita menuju klimaks pembahasan. Di titik ini, pemahaman kita harus benar-benar geser. Dari yang tadinya ngomongin biologi spesies, sekarang kita ngomongin perilaku. Kenapa? Karena setan itu sebenarnya bukanlah nama makhluk, bukan juga nama spesies. Setan itu gampangnya adalah sebuah deskripsi pekerjaan atau gelar berbasis tindakan. Jadi, entitas apapun, siapapun itu, selama kerjaannya ngajak ke keburukan, kebohongan, dan tipu daya, mereka berhak menyandang gelar setan. Mari kita bedah poin-poin ini sebagai semacam checklist gejala ya, biar gampang ngenalinnya. Ibaratnya, ini job description-nya seorang setan. Pertama, mereka secara aktif dan terus-terusan nyuruh orang buat berbuat jahat dan keji. Kedua, mereka memposisikan diri sebagai musuh yang nyata banget buat manusia. Dan ketiga, modus operandi utama mereka itu ngasih janji-janji palsu dan nyipasin angan-angan kosong yang ujungnya cuma penipuan. Kalau kalian nemu entitas yang ngelakuin 3 hal ini, fix mereka lagi ngelakuin pekerjaannya setan. Kita jangkar lagi checklist tadi pakai bukti tekstual langsung ini. Sesungguhnya syaiton itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Perhatiin kata kerjanya, jelas banget kan? Menyuruh. Ini makin negasin kalau kata syaiton itu emang langsung berkaitan erat sama tindakan, ajakan, dan dorongan. Bukan sekedar bentuk fisik dari makhluknya. Lanjut ke bagian 5. Mengapa manusia bisa menjadi setan? Ini adalah sebuah pertanyaan logis yang muncul dari taksonomi yang barusan kita susun bareng-bareng. Dan mungkin ini plot twist terbesar dari pembedahan materi kita hari ini. Mungkinkah manusia menjadi setan? Berdasarkan kerangka logika dari sumber yang kita pelajarin, jawabannya iya, sangat mungkin. Loh kok bisa? Ya gini logikanya, kalau setan itu adalah sebuah deskripsi pekerjaan, berarti secara teori, siapa aja bisa dong ngelamar dan megang jabatan itu lewat tindakan mereka sehari-hari? Manusia yang hobinya nyebarin kebohongan, manipulasi orang lain pakai janji kosong, atau suka ngebisikin tipu muslihat yang rusak, pada dasarnya mereka ini udah memenuhi kualifikasi dan beralih fungsi menjadi setan. Jadi, poin krusialnya ada pada ayat penutup ini. Coba dengerin baik-baik ya frasa terakhirnya, dari jin dan manusia. Teks ini benar-benar secara terang-terangan menyejajarkan manusia dengan jin sebagai sesama potensi pembisik kejahatan. Setan berwujud manusia itu nyata. Mereka adalah orang-orang yang menebar kata-kata indah tapi menjermuskan. Tindakan mereka persis banget sama definisi operasional setan yang udah kita bahas tadi. Akhirnya kita sampai di bagian 6. Kesimpulan, siapa musuh sebenarnya? Luar biasa kan? Kita udah narik benang merah dari awal banget. Mulai dari jin, spesies luas dari api yang punya kehendak bebas. Terus kita kenalan sama iblis, oknum jin abadi yang jadi simbol kesombongan murni. Sampai akhirnya kita paham kalau setan itu ternyata adalah sifat destruktif yang mengerikannya bisa diadopsi sama jin maupun manusia. Nah, sebagai penutup dari pembedahan materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kalian. Mengetahui bahwa setan itu sebenarnya adalah sebuah perilaku, seberapa sering sih di era modern yang penuh godaan dan ego ini, kita tanpa sadar ngelepasin kendali dan ngebiarin sifat-sifat setan itu, kebohongan, kesombongan, janji kosong, mempengaruhi tindakan kita sendiri sehari-hari. Jangan-jangan musuh terbesar yang selama ini kita waspadai justru lagi ngaca dari pantulan cermin kita sendiri. Teruslah belajar, terus evaluasi diri, dan sampai jumpa di penelusuran materi kita yang berikutnya.